Andai kita bisa memilih, pengennya kita tinggal bareng Rasul dulu, betul. Mentok-mentok punya masalah tinggal ke Rasul. Mumet ngadepin ujian hidup bingung tinggal ke Rasul. Kalau bisa milih. Cuma kan kita nggak bisa milih. Kita cuma satu tempat di alam ruh dulu, seluruh manusia berkomitmen kepada Allah dengan Allah mengatakan alastu birabbikum, seluruh ruh mengatakan qalu bala sahidna. Alastu birabbikum, Allah tanya, bukankah aku Rabb yang menciptakan kalian? Tentu dalam maknanya, kalau kalian yakin aku menciptakan kalian, kalian jangan suuzon kepadaku gitu loh. Karena prasangka burukmu kepada aku itulah awal sebuah kehancuran yang menutup harimu dengan keburukan. Bagaimana kau akan mendapatkan akhir cerita kita yang baik kalau awalnya sudah buruk? Kenali Allah, kau akan tahu bahwa Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kau akan yakin ayat yang Allah firmankan, Allah yang menciptakan segalanya, maka Allah yang mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat jejak Rasul yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan kita berkumpul di Masjid TSM yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita niatkan. Kita pengen keluar menuntut ilmu untuk saling bersilaturahmi dan menziarahi di antara kita. Di bulan Allah yang mulia, bulan Rajab ini, lipat gandaan pahala dijanjikan buat orang yang berbuat baik di dalam bulan tersebut. Dan ini kebaikan. Kita berharap kita bisa menjadi generasi Rabbani untuk negeri tercinta Indonesia ini. Bukan orang yang terpecah belah karena diuji di negerinya. Betul-betul paham, kita pengen tahulah akhir cerita kita ini. Karena dalam Islam ini al-amal bi khawatimihah. Amal itu tergantung akhir, bukan awal. Maka banyak sekali terfokus orang pada proses perjalanan hidup. Ketika ulama mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka orang yang berilmu akan memanfaatkan hidup untuk meraih banyak kesempatan, tidak terkecoh. Bagaimana cara tidak terkecoh dalam kehidupan? Mengerti bahwa hidup ini ada yang menciptakan. Kalau orang tahu bahwa hidup ini ada yang menciptakan, tentu dia akan merujuk kepada yang mencipta, bukan yang mengelola. Allah yang menciptakan hidup ini.
Maka untuk mendapatkan keyakinan kemuliaan akan masa yang akan datang, akhir hidup yang baik, orang akan meyakini Allah dengan benar. Kenapa Masya Allah? Karena Allah yang mencipta. Buat Allah tidak mungkin dalam hidup ini. Yakin kita gemar kita mengatakan ayat yang kita lantunkan, bahwa buat Allah yang namanya Allah ini cukup mengatakan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Buat Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Nah, cuma mungkin proses untuk meminta Allah mengatakan kun fayakun ini yang enggak semua orang mampu. Karena kebanyakan orang mengemas sebuah perbuatan untuk mendapatkan akhir yang baik, ini menurut selera masing-masing. Banyak tadi spanduk sepanjang jalan. Saya pakai motor sama teman-teman dari rumah Bogor ya terus sampai ke Bandung. Tadi kita sempat di Masjid Al-Kausar ya. Itu kajian juga di sana, tapi sepanjang jalan saya lihat ini banyak maklar-maklar pasang foto ini, saya bilang ini. Maklar-maklar negara. Ya. Ada kata-kata indah lah ya yang mereka tulis sebagai semboyan ucapan, ujung-ujungnya pilihlah aku gitu loh. Ini sensitif, ini lagi sensitif masalah pilih-pilihan nih betul. Saya lagi digoreng dari kemarin ini. Dengar bocoran di Bandung juga sama, dengar kabar seperti itu gitu ya. Dicari salah, enggak ketemu gaya bicara kita yang dikritisi ini. Waduh. Bahaya sekali. Makanya kalau kita menjadi muslim yang hakiki, yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffa, ujian itu enggak mewarnai kita. Karena apa yang kita lakukan semua buat Allah. Kita mengatakan dengan tegas qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakan Rabb kita itu Allah, istiqamah. Untuk meyakini apa yang kita lakukan adalah sebuah kebenaran, merujuklah kepada sesuatu yang kita yakini. Yang pertama, yakinkan hati kita tentang Allah. Karena buat Allah dalam hidup ini nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Orang yang beriman tahu hidup ini ujian. Siapa sih yang nggak punya masa lalu, dan siapa sih yang bisa memilih takdir di masa lalu? Orang nggak ada yang bisa pilih. Andai kita bisa memilih, pengennya kita tinggal bareng Rasul dulu, betul. Mentok-mentok punya masalah tinggal ke Rasul. Mumet ngadepin ujian hidup bingung tinggal ke Rasul. Kalau bisa milih. Cuma kan kita nggak bisa milih. Kita cuma satu tempat di alam ruh dulu, seluruh manusia berkomitmen kepada Allah dengan Allah mengatakan alastu birabbikum, seluruh ruh mengatakan qalu bala sahidna. Alastu birabbikum, Allah tanya, bukankah aku Rabb yang menciptakan kalian? Tentu dalam maknanya, kalau kalian yakin aku menciptakan kalian, kalian jangan suuzon kepadaku gitu loh. Karena prasangka burukmu kepada aku itulah awal sebuah kehancuran yang menutup harimu dengan keburukan. Bagaimana kau akan mendapatkan akhir cerita kita yang baik kalau awalnya sudah buruk? Kenali Allah, kau akan tahu bahwa Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kau akan yakin ayat yang Allah firmankan, Allah yang menciptakan segalanya, maka Allah yang mencukupi. Nggak ada permasalahan sudah. Asal kamu yakin dengan mengingat Allah, beroptimis dalam hidup bahwa Allah pasti tolong kamu. Allah sudah katakan alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Masalah pasti memberatkan pundakmu, asal kamu mengingatku, tidak bersuuzon kepadaku, ku angkat masalahmu. Allah kan bilang begitu. Cuma ini kan bahayanya kondisi sekarang, kita digoreng supaya jauh dari ibadah. Ima orang menawarkan sebuah metode hidup yang enggak jelas, enggak merujuk ke Rasul, walaupun Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum binawajiz. Ini bahasa Rasul loh. Kalau sudah pakai bahasa Rasul, ayat yang maju loh. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi enggak mungkin berkata kecuali wahyu. Nabi yang katakan alaikum bisunnati,
kembalilah kalian ke sunnahku. Berarti kan mesti tahu sunnah Rasul, baik ucapan, keputusan yang memang beliau ada pada saatnya. Jadi jangan katakan bahwa di zaman Nabi juga ada bid'ah. Buktinya Bilal berbuat bid'ah. Bilal berbuat bid'ah. Bid'ah apa, Bray? Oh, Bilal dulu sholat wudu, Rasul nggak melakukan. Kan zaman Rasul melegalkan, betul? Legalitas Nabi itu sunnah. Kalau anda berbuat sebuah ibadah, Nabi udah nggak ada. Yang ngelegalin siapa? Udin Portal. Subhanallah. Ini kadang-kadang kaleng-kaleng begini nih gitu ya, merekrut masa, yuk berdosa bareng begitu. Jangan, Nabi sudah bilang kullu bid'ah dhalalah. Ini yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu lawan dengan ucapan Umar, Abu Bakar, jangan. Dulu terjadi, bukan tidak. Abdullah bin Mas'ud sampai bilang begitu, aku mengatakan kepada kalian Rasul bersabda, kalian mengatakan tapi Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ajib. Dulu Imam Ahmad juga bilang begitu, aku katakan kepada kamu qala Rasul, kamu malah berkata. Tapi Sufyan Tsauri berkata innalillah. Waduh, ini bahaya nih, takutnya buat orang yang baru hijrah jadi remeng nih. Tapi sama dia boleh, Dad. Ngapa masih itu nggak boleh, Dad? Begitu bahasanya. Ini bukan masalah boleh nggak boleh, Nabi ajarkan tidak. Bicara anda nggak nurut juga urusan anda, cuma kan ujungnya nanti gimana. Toh kita bicara akhir cerita kita, betul? Tentu kita yang dimaksud apa? Kita ini orang Islam yang beriman. Sering disampaikan di kajian Bandung ini bahwa Nabi pernah kabarkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Imam Ahmad dan lainnya mengatakan bahwa penyebab yang jelas terjadi ujian yang berat, gelap terasa hidupmu karena 4 hal. Nanti akan terjadi, kata Nabi. Di tengah sahabat dia bilang, kita pernah sampaikan ini, tabayatum bil inah. Kalau kalian terbiasa hidup dengan cara konvensional, betul? Kalian menganggap riba itu hal yang biasa lah. Ya hari gini Tat, kita kalau nggak makan riba nggak gaul, Tat. Antum pikirin aja, Tat. Saya bilang, oh gak ada banyak pikiran saya. Nah, kita mau usaha kalau nggak minjem ke bank konvensional, siapa yang mau minjemin, Tat? Ya nggak tahu, gaul makanya. Tabayatum bil ina, kamu terbiasa dengan konvensional dan kamu anggap itu biasa. Akhadtum ajnabal bakar, ya kamu nggak mau pusing. Pokoknya yang penting siapapun yang terangkat patuh saja sudah. Ini kan bahaya. Waduh. Nah saya gimana imam aja, Tat, dia urusannya sama Allah, Tat. Biarin dah maghrib 5 rakaat. Iya nggak bisa begitu, maghrib 3. Cuman imam di sini mah cakep, Tat, ditambahin 2. Udah kalau 3 diterima apalagi 2, Tat. Kalau 3 diterima apalagi 5, Tat. Ya nggak begitu bahasanya. Nggak begitu bahasanya. Akhadtum ajnabal bakar, tapi kamu terlanjur nurut kayak pegang buntut sapi, ngikut saja pemimpin. Nggak ada usaha untuk memilih. Oh, ini buat orang-orang yang nggak demen memilih nih. Ini Ustadz kayaknya beda sekarang. Udah begitu. Suruh orang pemilu. Jangan-jangan nih dia sudah masuk kategori orang yang suka dengan sistem yang bukan Islami. Astaghfirullahaladzim. Besok kalau antum puasa Ru'yatul Hilal, boleh anda bilang antum jangan-jangan orang dari Nahdlatul Ulama ya. Antum nggak pakai kunut, oh ini antum Muhammadiyah ya. Bukan begitu bahasa agama, bro, bukan. Perlu ada ijtihad, ada ijma ulama. Ya, bahwa hukum yang akan terjadi ini dipakai bahasa ulama, bukan bahasa kita. Negeri ini sedang butuh suara rakyat. Kamu yang ngaji, kamu yang tahu agama, kamu yang belajar, paling tidak kamu yang paham mana baik dan benar, mana baik dan buruk. Atau memilih yang terbaik dari sekian banyak yang baik, yang terburuk dari sekian banyak yang buruk. Kamu yang tahu. Negeri ini butuh suara. Orang yang paham, ada koalisi kelompok-kelompok yang tidak suka
dengan kebaikan negeri ini. Dengan cara apa mereka? Berteori. Ya, insya Allah semua niatnya baik, cuma kan caranya yang wallahu alam bisawab. Ya, karena iklan spanduk sepanjang jalan tadi yang kami lihat dari Bogor sampai Bandung, itu semua iklannya baik semua. Iklannya bagus, nggak ada yang jelek sudah kata-katanya. Cuma caranya saya nggak paham. Pak, sholat Pak, iya sholat, muslim nih sholatnya. Cuma permasalahannya on time nggak? Karena ada bahasa fawailul lil musallin. Ini sholat cuma wail, kenapa? Karena an sholatihim sahun, kan itu bahasanya. Kalau cuma sekedar tulisan dan janji, kata yang terucap dan terukir, ntar dulu. Kalau ujung-ujungnya kalian menghayalkan sebuah negeri yang mulia dengan bergelantungan di pundak asing dan asing secara konvensional, Allah baik bro, cuma nerima yang baik. Negeri kita nggak butuh hutang. Ini jantung dunia, ini Indonesia jantung dunia. Dunia yang butuh kita, bukan kita yang butuh dunia. Cuma karena kita disetting oleh musuh-musuh Indonesia untuk jadi ayam yang mati di lumbung, terjadi. Semua bahan baku dikeruk keluar sana, balik jadi produk matang sudah. Kita konsumsi tanpa berpikir halal atau haram. Terjadi, bukan tidak. Akhadtum ajnabal baqar, akhirnya kalian pasrah. Ya. Kalau sudah pasrah, nasib mukadimahnya sudah enggak jelas. Siapapun yang terangkat nanti kita wajib patuh, susah. Kan ada ayatnya Ustaz, atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Iya, ini sering dijadikan hujah dan dalil. Cuma siapa yang dipatuhi, siapa yang ditaati? La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Saya sempat sampaikan di video itu dengan teknik penyampaian kode begitu, atiullah wa ati rasul. Wah, Ustaz cara bacanya ngeremehin. Nih lagi ngobrol gitu. Kita juga tahu nggak boleh melecehkan ayat, cuma kalian yang melecehkan ayat. Nggak ada usaha menegakkan sebuah kemuliaan. Dikit-dikit ayat dirujukan, ntar dulu. Ini kan banyak orang pakai ayat kalau nggak tahu asbabun nuzul. Ayat dipakai buat jimat, ini yang meremehkan ayat. Membuka catering takut kena minyak panas lagi goreng pakai wirid Ibrahim. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Itu mukjizat Ibrahim. Anda melecehkan ayat, meletakkan bukan pada tempatnya. Pakai wirid-wirid ayat beda. Banyak tingkah laku yang tak senonoh. Akhadtum ajnabal baqar, raditum bizar'i. Kalian sudah enjoy seperti petani yang memang enjoy dengan pertaniannya. Sudah menggali tanah, tanam bibit, ngandelin hujan, deh tinggal panen. Begitu raditum bizar'i. Gimana nanti ke depan urusan Allah dah. Yang penting sekarang sekolah, kerja, berangkat pagi, pulang sore dan nungguin mati, begitu. Nggak ada usaha. Innalillah. Padahal kalau kita pakai bahasa pemilu tadi, kalaupun Anda nggak memilih nggak apa-apa, tapi jangan nggak mendoakan negeri ini dong, gitu loh. Paling tidak doakan negeri ini agar diberikan pemimpin yang baik. Tapi kan pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya nggak baik, bagaimana pemimpinnya baik? Karena kalau rakyatnya berpecah belah, saling hujat, saling caci, ya pemimpinnya kurang lebih nantinya. Karena kan kata Sayyidina Ali, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Dan rakyat yang pinter tahu sekali ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Dia revisi iman untuk menyempurnakan Islam. Dan dia bangga dengan Islam. Walaupun prosesinya masuk dengan tahapan gitu loh. Raditum bizai wa taraktumul jihad. Kalian sudah tinggalkan jihad. Kenapa? Karena kalian ini maklar, broker yang minta dipilih, ujung-ujungnya ngetengin negara, betul? Bukan berpikir memberi ke negeri ini, berpikir bagaimana mengambil. Ini permasalahan. Taraktumul jihad, kalian sudah tinggalkan jihad. Padahal jihad tawarannya apa? Al jihadu fi sabilillah
bi amwalikum wa bi anfusikum. Kita butuh pemimpin yang betul-betul tidak merongrong harta negara untuk sebuah produk yang sedang dia berikan, yang sedang dia rencanakan, tapi betul-betul memiliki apa yang dia miliki untuk negeri ini. Itu yang kita butuhkan. Pemimpin yang berpikir memberi bukan mengambil, karena dia tahu konsekuensinya. Kalau sampai dia bisa zolim dalam kepemimpinannya, dia akan terkena azab yang pedih. Tapi kalau dia baik dalam memimpin, nanti dia akan tahu sekali Allah akan lindungi dia di hari tak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Kalau 4 ini kau lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan liputi kalian dengan kegelapan, dan terjadi kegelapan tersebut karena 4 ini sudah ada di negeri kita. 83% muslim mengantongi konvensional, betul? Padahal kalau seandainya kita nggak ada yang pakai GoPay, bulan depan keluar GoPay syariah loh. Iya, ya, cuma karena kita nggak yakin. Lawang mereka butuh kita, bukan kita butuh mereka. Yuk bangkit yuk, bismillah. Karena Nabi mengatakan hatta tarju ila dinikum, ya, untuk bisa menghindari kegelapan tersebut, ya kembali kepada sunnah Rasul. Islam yang dibawa Rasul, ayo dong, Islam yang dibawa Rasul, bukan Islam yang dalam proses penyempurnaan zaman Rasul. Karena banyak nih ustadz sekarang juga nih meniru Rasul, tapi ketika proses perjuangan Rasul, bukan ending dari perjuangan Rasul. Masya Allah, apa kalau udah masalah musik bisa bengkelai gara-gara musik. Ini ustadz yang ngelarang musik paling baca bukunya nih Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, seputar itu paling. Kayaknya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim nggak punya sanad ke Rasul gitu loh. Coba dong baca dong, Syekh ini, lihat itu memperbolehkan. Rasul aja datang ke Madinah disambut sama qasidah. Berarti kan kita boleh nyambut tamu pakai qasidah. Lihat dong zaman Rasul banyak yang diperbolehkan. Rasul ini lembut dalam dakwah. Kenapa kita nggak mencontoh Rasul? Iya, nggak usah suuzon sama orang Islam. Kita pegang ayat kok, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini ayat nggak mungkin berubah, sudah telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pegang itu, kita pegang proses itu. Tapi bukan memahami proses yang belum selesai. Dulu zaman Rasul ada orang yang kencing di masjid. Nabi larang sahabat untuk menegurnya. Biarkan, dauhu, kata Nabi, biarkan. Karena kalau ditegur mudaratnya lebih besar. Dia bisa kaget, ngadep kamu, aurat kelihatan urusannya, betul. Kemudian nanti air najisnya pun akan cerecetan di mana-mana. Biarkan, selesaikan dulu. Sudah selesai, Nabi ambil minta air, Nabi banjur itu, Nabi guyur itu. Orang itu tanya, kenapa diguyur? Ini masjid. Sekarang boleh gak ada yang kencing? Zaman Rasul boleh, Tat. Gitu. Makanya saya sengaja bawa anak-anak nggak pakai pampers. Enggak bisa begitu, agama bukan begitu. Lihat zaman Rasul. Makanya beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyyin. Kembalilah kalian ke sunnahku dan sunnah para sahabatku yang diberikan hidayah. Lihat sahabatku, ada gak di zaman sahabat? Karena zaman sahabat itu kan buah yang dipetik dari pohonan yang ditanam di zaman Rasul. Lihat zaman Rasul boleh, Tat, zaman Rasul begini-begini. Iya, tahu lawang ada sirah kok. Dulu juga zaman Rasul orang minum air zam-zam pada berdiri. Cuma antum lupa ada masul hadis bil hadis. Di akhir hayat beliau mengatakan, la yasrabbanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum sambil diri. Ahli hadis mengatakan hadis yang kedua bukan menambah perbendaharaan hadis, menghapus hadis yang pertama. Dilihat dari yang akhirnya, bukan dari awalnya. Lihat
Jangan hayalkan sebuah tempat yang belum direvisi di zaman Rasul. Lihat akhirnya, lihat. Ada gak di zaman sahabat? Tidak. Ini kan perlu kita pahami dengan ilmu. Karena kalau tidak, konsekuensinya akhir kita itu melenceng. Antum kan buka nantilah kalau di rumah ya. Itu surat An-Nisa ayat 115 itu sering disampaikan. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini bahasa langit loh, bahasa Allah loh. Dan gak ada yang berani mengkritisi ini kecuali orang sekarang banyak merevisi ayat. Kita nggak boleh. Ayat tegas mengatakan barang siapa yang menyelisih Rasul setelah dijelaskan petunjuk Rasul sudah ajarkan, halal jelas, haram jelas, antara halal dan haram ada syubhat jelas, bayanatil hukum telah dijabarkan. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kamu malah mengikuti jalan yang orang beriman enggak lakukan. Orang beriman melakukan yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, kamu malah melenceng. Ya Allah bilang nuwallihi ma tawalla, akan kupalingkan kalian sejauh mungkin. Akhir ceritamu nggak jelas, makin remeng dah, makin nggak jelas. Masya Allah. Gimana supaya jelas, Tad? Ya ntar habis Isya ya, jam 7 soalnya tadi dibilang ya. Kita lanjutkan nanti pada Isya ya, karena khawatir penumpukan pada tempat wudhu. Insya Allah lebih seru lagi nanti habis Isya nanti insya Allah ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du, jamaah sidang majlis kajian jejak sahabat yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita bisa melanjutkan pembahasan yang sedang kita pahami dari awal tadi. Iya, Nabi memberikan sebuah bayangan bahwa akan terjadi kegelapan, ujian yang tumpang tindih tak berujung pada penyelesaian, bak badai yang tak pernah berlalu. Sallallahu alaikum zullan. Tapi bukan berarti beliau tinggalkan umat dalam kesesatan. Karena beliau mengatakan la yanji'uhu hatta tarju ila dinikum. Kalian tidak mungkin bisa keluar dari permasalahan tersebut sampai kembali ke agama kalian. Agama yang mana? Agama yang dibawa Rasul. Agama yang menjelaskan bahwa kebenaran tak berbilang, inna dina indallahil Islam. Dan bangsa ini punya potensi untuk itu. Karena persentasenya muslim lebih banyak. Cuma yang terjadi adalah fitnah di kalangan orang Islam itu sendiri. Kenapa? Nabi pun sudah kasih kabar bahwa gusa ka gusai sail, umatku nanti ringan seperti buih di lautan. Padahal tanggung jawab diri kita masing-masing loh untuk mengenal Allah. Jangan sampai kita hanya mengaku hamba Allah tapi nggak kenal Allah. Ayo disiplin diri. Sudah berapa tempat kajian yang kita datangi, berapa ustadz yang kita kenal, kajian rutin, kitab sudah kita hatamkan. Kita nggak hafal nama Allah, kita nggak paham Allah, sehingga akhirnya ibadah yang kita lakukan cuma pakai bahasa untuk Allah lillah tanpa kenal Allah. Cerita hidup kita ini nggak akan pernah baik. Karena Allah pengen cerita kita tentang sholat. Sholat membuat kita tanha anil faksa wal mungkar. Pengennya kan begitu. Kita sholat nih tadi maghrib sama isya. Akhir cerita kita dengan sholat apa? Tanha anil faksa wal mungkar. Pengen selesai kegiatan di masjid ini kita pulang menjadi orang yang lebih baik. Pengennya kan begitu. Cuma cerita itu cuma sekedar keinginan dan hayalan. Kok bisa iya, karena kita sholat kepada Tuhan yang kita nggak kenal. Itu permasalahannya. Kalaupun datang ke masjid, memenuhi masjid cuma karena memang ada kajiannya gitu loh, bukan karena ibadah yang memang Allah panggil kita untuk itu permasalahan. Jadi
banyak ibadah yang tak berujung pada kebaikan, padahal semua ibadah Allah rekomendasi dengan bahasa kullu amal ibni adam lahu. Kullu amal ibni adam lahu. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Dan beliau yang mengatakan tadi, la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum, kalian gak mungkin bisa lepas dari masalah tersebut kecuali kembali kepada agama kalian. Tarji'u ila dinikum, agama yang mana? Yang dibawa Rasul, yang aku bawa, yang ma'ana ali wa ashabil yauma, yang aku dan para sahabatku di atasnya saat ini. Cuma lihat orang-orang munafik yang gak mau mengembalikan kebenaran kepada yang Rasul bawa, dia kemas pakai bahasa-bahasa baru. Dan herannya selalu ada pengikut-pengikutnya yang punya kepentingan untuk urusan pribadi. Generasi bangsa jangan terkecoh ya. Solusinya cuma satu, belajar dan belajar. Karena ilmu yang akan membedakan kita. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya, beda. Allah inginkan orang beda dengan ilmu. Jangan sampai kamu kemas sebuah kebaikan tanpa ilmu. Jangan. Ini api dalam sekam. Sama orang mengatakan mereka bersatu untuk sebuah kebaikan, menurut mereka tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta. Terkesan mereka bersatu padu untuk sebuah kebaikan, padahal hati mereka berpecah belah. Yang mereka dakwakan ADART kelompok. Bukan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Bukan itu yang didakwahkan. Bukan ulama yang mereka ikuti. Padahal kita tahu kalau memang kita nggak sampai kepada pemahaman akad yang dibawa Rasul, solusinya kan ulama. Li'annal ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Cuma ulama diangkat oleh orang bodoh. Ya, yang Rasul katakan ketika sudah nggak ada ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Orang mengangkat ulama-ulama menurut mereka. Sampai ada kelompok-kelompok pengajian memberikan syarat kepada anggota barunya bersyahadat. Masya Allah, ajib. Emang dia orang kafir suruh syahadat? Buat apa ada hadis yang mengatakan bahwa yang namanya manusia terlahir dalam keadaan Islam? Setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam, Nabi yang bilang, fa'abawahu yuhawidani ayunassirani ayumajjisani. Yang bikin anak jadi agama Yahudi, Nasrani, Majusi orang tuanya. Kalau gede mereka memang pengen masuk Islam, syahadat. Tapi kalau memang dia orang Islam sejak lahir, ya sudah nggak perlu syahadat. Yang diperlukan pendalaman tentang syahadat. Karena kalau dia sudah bersyahadat, akidahnya kuat. Itu yang dibilang musyaratah, ikatan yang kuat antara diri hamba dengan Tuhannya. Dia bikin komitmen al-aqidah atau siku bil kuah. Nah, kalau sudah ada ikatan yang kuat, apapun yang dia lakukan, orientasi hidupnya cuma akhirat. Tentu caranya yang diperintahkan dan yang dicontohkan. Bukan malah dibikinnya enggak, ada kolaborasi. Soalnya kalau zaman sekarang nggak bisa diterapin kayak yang zaman Rasul, berarti kan hilang kalimat bahwa Islam rahmatan lil alamin. Islam ini rahmatan lil alamin. Yang benar zaman Rasul benar sampai kiamat. Yang salah zaman Rasul salah sampai kiamat. Itu syariat. Jangan dibuat sesuatu yang baru. Maka ulama mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru. Sempurna sudah. La masjidun usissa ala taqwa min awwal yaumin. Itu ayat. Masjid didirikan sejak awal berdirinya karena ketakwaan kepada Allah. Kalau sudah bicara takwa, tentu yang dicontohkan Rasul, yang sahabat melakukan. Bukan dikemas, dibuat sebuah cara yang menurut kita baik. Bukan. Sehingga kita paksa Allah untuk paham.
Ya Allah, mengertilah yang kami lakukan. Ini baik loh menurut kami. Padahal baik menurut Allah, bukan menurut kami. Masya Allah. Kebenaran tidak berbilang. Nabi hanya mengatakan, kalau akhirnya pengen baik, tarju ila dinikum, kembali ke agama kalian. Ayo dong, kembali ke Islam. Islam yang dibawa Rasul. Coba buka sirah beliau, bagaimana prosesnya. Lihat cara beliau sampaikan dakwah melalui Mu'az bin Jabal yang berdakwah ke negeri Yaman. Lihat negeri yang dimana manusia di sana orang-orang Kristen, orang-orang yang memang punya kitab suci, ahlul kitab. Mu'az tahu sekali bahwa Quran diturunkan di zaman syair, di mana Nabi sebelum Muhammad itu Nabi Isa, di mana orang-orang Nabi Isa, orang-orang Kristen ini semua bernyanyi ketika beribadah, betul? Sehingga ketika sampai dakwah melalui Rasul kepada umat di akhir zaman ini, Nabi menggiring masyarakat untuk pelan-pelan meninggalkan kebiasaan yang orang-orang sebelum kalian melakukannya. Terjadi, tidak ada satu sahabat pun yang bernyanyi, betul? Sebut satu sahabat yang bernyanyi, sebut. Tidak ada. Sekarang kita malah mengatakan, oh nggak bisa begitu, Ustaz. Alat musik sempurna abad ke-7, Tat. Nabi nggak ngalamin. Kalau Nabi ngalamin juga mungkin dia seneng. Ada yang ngomong begitu, ada. Innalillah. Coba kebayang sekali. Dan ada pengikutnya buat orang-orang yang baru hijrah, yang belum bisa merasakan indahnya Quran. Padahal Quran diturunkan untuk menghilangkan kebiasaan orang bersyair dengan syair-syair yang buruk. Nabi katakan, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin aw dhira'an bi dhira'in hatta law salaku ila juhri dhab la salaktumuha. Di tengah sahabat Nabi ngomong, kalian kata Rasul akan mengikuti kebiasaan umat selain kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang binatang sejenis kadal di pinggir sungai, kalian masuk. Sahabat tanya, al-Yahud wa Nasara faman? Yahudi, Nasrani, siapa lagi? Kan Yahudi jelas perbankan dunia, konvensional mereka ciptakan. Nasrani kan megang musik, megang fashion dunia. Kalian mengikuti, betul. Terjadi. Lihat, terjadi dan bukan tidak. Masya Allah. Ya, ini kita nggak bisa cegah. Ya, karena setiap orang sekarang pegang handphone. Semua orang pegang handphone. Semua orang jadi orang-orang yang ahli dalam sosial media. Gampang untuk menimbulkan fitnah, gampang sekali. Kita jarang bertatap muka. Padahal bahasa sosial media dengan bahasa berjumpa langsung beda. Masya Allah. Banyaklah kejanggalan-kejanggalan. Nah, kalau sudah begini, kita nggak merasakan ujung pada sebuah keindahan dalam ibadah yang kita lakukan. Kesannya sudah sholat, tapi nggak merasakan efek sholat. Kesannya sudah melakukan puasa, cuma nggak merasakan efek puasa. Kesannya sudah zakat, kesannya sudah umroh, haji, menikah, berpisah. Semua ibadah sudah dilakukan, cuma bekas tak terasa. Entah di mana akhir kehidupan kita. Kita menginginkan sebuah kebaikan, karena siapapun kita di atas dunia ini terpanggil dengan satu ayat yang sama. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei yang jiwanya tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Orang yang merasakan efek ibadah, baik orang yang bersabar karena ujian yang berat atau bersyukur karena nikmat yang banyak. Orang yang jiwanya tenang, orang yang mudah bersabar dan mudah bersyukur. Orang bisa sabar, orang bisa bersyukur kalau ibadahnya betul. Karena efek ibadah itu membuat orang bagus iman, dan orang beriman gampang bersabar, gampang bersyukur. Irji'i, jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah ila rabbiki, ke Rabb yang menciptakan kamu. Kita bakal kembali ke Allah, dan kita tahu Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Baik menurut Allah itu bagaimana? Yang Allah perintahkan Nabi mencontohkan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan begitu Muhammad, katakan,
Karena kebenaran dengan mencontohmu, katakan kalau mereka mengemas cinta dalam ibadah yang dilakukan, aduh, kamu pengen zikir karena cinta, bukan ambil gitar, bukan. Kalau seandainya boleh, itu gitar gambus sudah ada dari zaman Muaz bin Jabal. Lawang memang tradisi Arab ada gambusan, nggak ada yang melakukan. Sekarang Anda anggap baik, ajib, Masya Allah, dan menakjubkan sekali. Ya kalau nggak gini kita nggak gaul, Ustaz. Innalillah. Bukan begitu bahasa pergaulan. Bebas, isma syi'ta, hidup terserah Anda bergaul. Bahkan karakter seorang muslim qaribin, gampang akrab, gaul. Cuma ada aturan main dalam Islam. Dulu para sahabat juga bergaul, para sahabat juga bercanda, lihat, cuma ada batasan. Sahabat tertawa di antara mereka bercerita tentang sebuah yang lucu, cuma nggak ada yang stand up komedi, gitu loh. Karena Nabi mengatakan, apa kata Rasul? Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Kujamin ada istana di tengah-tengah surga, di tengah-tengah surga nanti buat orang yang meninggalkan dusta walaupun pengen bercanda. Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhika bihil qaum wailul lahu summa wailul lahu. Ini kan hadis. Ini bahasa yang bukan kaleng-kaleng loh. Rasul yang bilang, celaka orang yang berkata dusta untuk bikin orang lain ketawa. Apa gaul mesti dusta? Tidak. Ada buku bercanda dengan Rasul. Nabi juga bercanda, sahabat juga bercanda. Kita butuh canda, tapi bukan berarti menghalalkan dusta. Ya, ada cara. Karena takdir telah tertulis, apapun keadaan kita yang akan datang sudah Allah takdirkan. Sekarang tugas kita cuma istiqomah di atas kemuliaan. Diri ini tercipta untuk ibadah. Ya. Sama dengan bahasa antum pengen dapat rezeki, itu bukan cuma kerja. Lo nggak bisa, Tat. Iya. Bukan berarti kita ini melarang orang kerja, silakan kerja. Cuma Allah hanya mengatakan bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min. Artinya apa tuh? Allah kasih rezeki dari tempat yang tak diduga-duga. Berarti rezeki dikasih dong. Allah nggak perintahkan kita kerja, Allah perintahkan kita bertakwa. Artinya jangan sampai kerja merusak takwa gitu loh. Kalau bicara kerja, Nabi juga kerja. Makanya kalau ada ustadz nggak kerja, aneh lah, wong nabinya aja dagang. Ini ngajar aja nyari duit dari ngajar. Nggak boleh, harus kerja. Memang sunnahnya begitu, apalagi laki-laki. Jangan ngelinter aja kayak ikan dalam sumur. Dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Innalillah. Keluar ya. Fasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi ini wahai laki-laki. Lihat keindahan negeri ini, coba eksposlah untuk sebuah kebaikan. Ayo, bisa. Tapi ingat, kalau nanti datang azan di mana Allah panggil kalian, kewajiban yang utama sholat. Nah, yang penting kan sholat, nggak begitu bahasanya. Ada ayat tadi, fawailul lil musallin. Di negeri Arab itu terjadi, orang-orang anak-anak muda itu kelebihannya apa? Mereka mungkin macam-macam, anak muda di mana-mana nongkrong, gaul, abis, iya, oke lah, nggak bisa dilarang itu anak-anak muda. Cuma kalau azan berkumandang, sholat dimanapun itu. Ada masjid, ke masjid, karena afdolnya di masjid. Kalaupun masjid nggak ada, mereka jadikan mobil motor sebagai sutroh atau tas mereka, sholat di mana aja. Nggak ada kata nggak sholat, buat mereka sholat. Itu kelebihan mereka itu. Nah, untungnya kita tinggal di Indonesia, tiap tikungan ada masjid, betul. Nggak bingung untuk sholat di masjid. Beruntung, makanya bangga jadi anak bangsa Indonesia ini, kita bangga. Negeri yang masjid gampang kita temuin. Kami dengan para bikers riding ke negara tetangga jiran, negara-negara Islam kayak apa, orang Islamnya banyak di Malaysia dan lainnya ini. Ya, nyari masjid nggak semudah di Indonesia. Masya Allah, ya, di negeri kita ini alhamdulillah. Makanya kita betul-betul punya kesempatan buat lebih baik ke depan. Ya, masjid kita manfaatkan untuk banyak kebaikan, tapi bukan merusak masjid yang dicontohkan Rasul gitu loh.
Ya Allah, semoga ini yang hadir semua merasakan umroh deh, untuk bisa melihat langsung bagaimana masjid di dua negeri Haramain ini, Nabawi dan Haram. Antum bisa melihat ketenangan Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Lihat mereka beribadah, mereka bermuamalah, mereka berdialog, nggak ada hal-hal yang menghalalkan yang diharamkan Allah. Lihat, ya Allah, andai kami punya tempat seindah Haramain, ya Allah, Masya Allah. Dan kita punya potensi untuk itu. Kalau landasannya takwa, bercontoh dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau itu semua udah betul, insya Allah kalimat tadi masuk. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah ke Rabb yang menciptakan kamu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Ternyata akhir cerita kita adalah surga. Dan sorga nggak dimasuki kecuali pada semua ibadah yang Allah perintahkan Nabi contohkan, bukan memodifikasi sebuah ibadah. Ya, karena sudah cukup Rasul menyampaikan kepada kita. Jangankan cara ibadah yang berat, cara ibadah yang ringan pun beliau ajarkan, sampai cara buang hajat. Maka sayang kalau kita nggak memahami itu. Wallahu alam bishawab. Masya Allah Ustaz, akhir cerita kita endingnya adalah jannah ya Ustaz. Masya Allah, semoga Allah mudahkan kita. Dan Ustaz mohon izin, dengan tema bahasan kita tentang akhir cerita kita Ustaz, teringat bahwa seseorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya Ustaz. Iya. Itu bagaimana Ustaz menyikapinya tentang hal tersebut? Iya. Rasul pernah mengatakan yuhsaru yaumal qiyamah bima mata alaih, bahwa orang akan dibangkitkan di hari kiamat nanti seperti dia diwafatkan. Aduh ya, kita nggak pernah tahu di bumi mana kita bakal diwafatkan. Cuma Islam kasih bocoran, wala tamutunna illa wa antum muslim. Ini disiplin diri masing-masing nih ya. Karena pada akhirnya ini kuburan bukan kayak kontrakan gitu lah. Bisa ngelongok ke sebelah, oh lagi diapain bro, nggak bisa begitu. Masing-masing lobang ya. Kalau sudah tahu begini, Islam cuma kasih kabar ke kita, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sampai kalian diwafatkan di dalam keadaan Islam. Kamu yang tahu dominasi keseharian kamu. Ya, seringnya kamu di mana dan bagaimana. Sebenarnya Islam sudah tawarkan solusi. Saya sering di pasar, sahabat juga dagang di pasar. Saya sering di majelis, sahabat semua di majelis. Saya sering berkuda, dulu mungkin kuda ya. Kalau sekarang kan nggak mungkin orang pakai kuda besi, pakai motor mobil. Itu bukan bid'ah. Ya. Jangan dibilang Ustadz bid'ah pakai motor. Bid'ah itu lebih ke ibadah bro. Ya. Yang zaman Rasul dicontohkan itu yang namanya syariat. Kalau Nabi sudah wafat jangan dibuat yang baru. Jangan tadi pakai bahasa Bilal juga berbuat bid'ah, Nabi nggak. Bukan. Karena hadis itu diamnya Rasul juga bisa jadi hadis ketika mengiyakan sebuah perbuatan gitu loh. Tapi kalau bid'ah lebih kepada ibadah yang memang Nabi nggak contohkan dan kita buat setelah wafatnya Rasul, itu bid'ah. Anda sholat maghrib 4 rakaat bid'ah dong, karena contohnya 3. Perempuan bikin kerudung macam-macam jadi bid'ah. Kenapa? Karena kerudung di Islam ada standarnya, menutup dada. Surat An-Nur ayat 31, waliyadribna bihumurhinna ala juyubihinna, itu syariat. Setelah Nabi wafat terciptalah kerudung macam-macam. Ada kerudung pengajian, ada kerudung ngambil rapot, betul. Ada kerudung rapat wali murid, ada kerudung nusuk di TPS, betul. Ada lagi kerudung belanja sayur, handuk doang gitu kan gitu. Bang, cabenya 3.000 bang. Itu jadi bid'ah karena memang dicontohkan dari zaman Rasul ya. Jadi kalau syariat itu betul-betul Nabi sudah ajarkan. Hal balagtum, sudah aku sampaikan kata sahabat dia. Taraktukum mistal bayda lailukum kanaharikum, kutinggalkan kalian umatku, kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Masya Allah, hukum sudah sampai. Yuk belajar yuk. Apa
Apa sih yang Nabi nggak ajarkan? Apalagi kalau bicara dakwah, ini bahaya loh. Kita tunjukkan pada sesuatu yang tidak syariatnya dicontohkan, takutnya makin melenceng jauh nih. Kita jadi muslim kaleng-kaleng, bukan muslim kafah. Allahu a'lam. Nah. Masya Allah. Jadi ending cerita kita disiapkan dari awalnya Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Baik. Baik, ada pertanyaan langsung? Ada? Masya Allah. Ini tandem saya mana nih mic-nya? Oh sudah ada. Masya Allah. Baik, depan lo boleh. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau bercerita seorang muslim yang menyakiti hati saudaranya, apalagi udah main fisik. Nah, bagaimana akhir kisah antara kita jika belum saling memaafkan atau dimaafkan tapi masih ada rasa sakit yang dalam? Ya. Nah, bagaimana kita di hadapan Allah yang bersalah bersaksi di hadapan Allah, dan bagaimana menghilangkan rasa sakit ini atau melupakan perbuatan dia ke saya? Gitu. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Kalau prosesi menghilangkan rasa sakit karena kecewa dengan seseorang, ini mungkin butuh waktu ya. Karena dia menyakitinya pun butuh waktu, menghilangkannya juga butuh waktu. Tapi paling enggak ada usaha untuk saling memaafkan. Dengan belajar kita tahu bahwa kita bersahabat dengan manusia, kita berteman dengan manusia, kita berkeluarga dengan manusia. Dan kalau sudah pakai bahasa manusia, kullu bani adam khata, setiap manusia itu pasti punya salah. Sehingga siapkan maklum. Karena sahabat yang baik, saudara yang baik, pasangan hidup yang baik adalah mereka yang menyiapkan maklum yang banyak buat sahabat, buat pasangannya. Ya. Dengan bahasa persahabatan kita akan memiliki maklum yang banyak. Ya, dengan cara apa? Amar ma'ruf nahil mungkar. Ya kita profesional lah ya. Kalau kita berbuat salah ya tinggal ngomong afwan dan salah, anak khilaf, anak manusia. Dan gak usah minta ampun sama orang. Minta ampun sama Allah. Kita suka salah ngomong. Aduh, kalau saya minta ampun, saya minta ampun. Minta ampun sama Allah. Sama orang minta maklum. Orang minta dimaklumin, bukan minta diampunin. Suka salah tempat kita. Nah nanti kalau kita sudah minta ampun atau kita sudah memaafkan, nggak bisa langsung berubah. Lawang sakitnya pakai proses, hilangnya juga pakai proses. Cuma ya menghilangkan sakit hati ini dengan banyak berzikir. Kalau memang makin lihat dia makin kesel ya istighfar aja. Astagfirullah. Nggak usah depan dia. Astagfirullah. Allah. Masya Allah. Ada hadiah buat antum nih, Masya Allah. Ini wahan nih. Wahan. Masya Penyakit Allah. hati nih. Masya Allah. Ya. Semoga rasa sakit Ya, hatinya insya Allah. terobati ya. Masya Allah. Ustaz, menarik Ustaz. Hubungan dengan disakiti Ustaz. Ini ada pertanyaan dari yang tersakiti juga Ustaz. Dan ini kayak mewakili masa lalu kita semua. Iya. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara saya tobat? Ketika kecil, saya sering memalak, Ustadz. Duh, nih bayangin ya, memalak teman sebanyak 5 orang. Per orang itu 100 rupiah tiap hari. 100 rupiah, Ustadz. Kebayangkan tahun berapa, Ustadz ya? Dulu gede, Ben. Iya gede, Ustadz, betul. Saya malak teman rutin 5 orang, setiap orang 100 hari selama 5 tahun dari tahun 82 sampai 87. Waduh, detailnya. Ini manajemennya bagus nih, Iya, manajemennya Ustaz. bagus. Kayaknya ada pembukuannya, Ustaz. Iya. Dia dicatat gitu Pembukuan kan. dosa ini. 100 kali 5 kali 5 tahun itu serangannya, Masya Allah, lumayan baik. Nah, sekarang saya ingin bertobat. Saya tidak tahu keberadaan teman-teman saya yang dulu itu di mana. Itu bagaimana cara taubatnya? Saya ingin akhir cerita hidup saya itu bisa baik, Ustaz. Masya Allah. Ya. Siapa sih yang punya masa lalu, betul? Semua orang punya masa lalu. Anda baru urusan malak doang, pakai bahasa masih kecil lagi. Kecilnya berapa umur saya nggak tahu itu ya. Tapi yang pasti masa lalu ya. Sebenarnya sih kalau kita punya urusan sama manusia, Allah juga lepas tangan, berlepas diri sampai kita saling memaafkan gitu ya. Tapi kalau memang kita nggak mungkin untuk menemui mereka, ya kembalikanlah semua kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang baik. Karena Allah hanya mengatakan ya ibadi law dzunubuka ananas sama atani la tusriku bi syai'an la ataituka magfiratan mislaha. Udah nggak usah khawatir, kita punya Allah yang maha dahsyat ini. Yang ampunannya lebih banyak ketimbang dosa yang kita lakukan.
Wahai hambaku, kata Allah, ya ibadi, law dhunubuka ananas sama atani la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislaha. Duhai hambaku, hambaku, asal kita hamba. Siapa hamba yang tidak berbuat syirik, yang taat dengan peraturan Islam? Kau datang kepadaku dengan dosa setinggi langit yang paling tinggi, memohon ampun kepadaku, asal kau tak berbuat syirik kepadaku, ku datangkan ampunan setinggi langit itu. Masya Allah. Allah tuh, ya nggak usah khawatir, asal kita mau bertobat sama Allah. Nggak usah detail 5 orang 100 kali sekian hari, sekian ruwet urusannya. Ya, syukur kalau bisa ditemuin, kalau enggak juga ya mohon ampun lah kepada Allah. Ya makanya ini banyak orang hijrah tapi nggak bertobat. Hijrah bertobat, kemudian kalau sudah hijrah sholat, udah sholat di masjid. Antum bisa merasakan hikmah sholat kan dengan imam yang betul. Sekarang orang hijrah sholat di rumah, lawang Al-Fatihah masih belak-belok, Iqra 2 nggak hatam-hatam. Gimana mau dapat sholat tanha anil faksa wal mungkar, betul kan? Sholat di masjid. Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imam takbir kita takbir, imam baca ayat kita dengarkan, betul. Kata orang perempuan, untuk kita perempuan mah di rumah. Ya di rumah juga buat yang bagus bacaannya. Kalau di rumah yang dibaca itu aja sampai bosan sendiri. Dan memang nggak bisa nambah jumlahnya. Boleh mengambil manfaat bacaan imam, ya. Masya Allah. Allahuakbar. Masya Allah, syukur Ustaz penjelasannya. Oke, pertanyaan langsung. Oke, kita umpan lambung. Mic tengah ada ya? Mic. Baik, kita kasih yang paling belakang, Kang. Tuh, Masya Allah. Nah, berdiri. Masya Allah. Baik. Ini yang bertanya tadi, nih Masya Allah. Ini Aib bukan Ustaz ya? Yang kita nggak sebutan namanya, nanti ke belakang ya, yang nanya bertanya tadi tentang malak itu ada hadiah nanti insya Allah. Ya, Gak usah dipanggil ke depan. Dipanggil. Cuma kayak orang keuangan saat detail pembukuannya Masya Allah. Baik, sok mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana Kang? Saya Ruli dari Kopo. Dari Kopo, Masya Allah. Sok mangga. Tat, saya mau nanya Tat. Saya bertato. Saya tidak menghapusnya karena saya tahu tato itu sakit. Menghapus tato itu sakit. Terus, nah apakah di akhir cerita nanti tato yang nggak saya hapus ini bakalan menjadi penghalang saya di akhir nanti? Masya Allah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hukum asal tato ini memang wajib dihilangkan karena memang tidak bisa air masuk ketika antum mandi junub atau berwudu, betul? Menghapus tato itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah karena taubat kita. Tapi dalam Islam ini kan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Kalau antum sudah berusaha untuk menghilangkan dan ternyata memang antum nggak sanggup, semua dikembalikan ke Allah. Menangis, memohon ampun kepada Allah, sehingga antum bisa kita yang menjelaskan kepada orang-orang yang baru mulai belajar bandel, gitu ya. Jangan benda bandel ini pakai jejak di badan. Kalau jejak sahabat kan cakep, betul ya. Jejak dosa di badan. Lagi perlu dijelaskan, asal mula tato itu bukan bentuk premanisme. Di Indonesia mah beda lagi jadi preman. Ya, tato itu dulu kebiasaan perempuan mewarnai badan. Sehingga kalau laki-laki sejati nggak suka karena bukan itu kebiasaan laki-laki. Ya. Jadi sudah yang belum terjadi jangan dilakukan. Antum bisa bantu untuk menjelaskan itu. Ya, sisanya antum memohon kepada Allah, menangislah dengan tangisan yang hakiki. Allah akan ampunkan antum dan akan menjadi yang terbaik ke depan insyaallah ya. Al amal bi khawatimiha, amal tergantung akhir. Antum sudah berusaha untuk itu. Mudah-mudahan jadi baik insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Demikian Kang, dan sudah banyak saatnya teman-teman yang buat program hapus tato ya, walaupun saya belum ngerasain apakah sakit sama seperti di tato dulu, tapi insyaallah sebuah ikhtiar insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Ada hadiah ya Ustaz? Ya ini boleh nih ya. Pantas baik. Allah disembah. Kang, punten, umpan lambung Kang. Masya Allah. Ulah dialungkan, umpan lambung oper. Baik, siap. Nah Ustaz, terkait dengan akhir kehidupan juga Ustaz. Nah kan
kita sering lihat di masyarakat, mungkin masyarakat apa orang-orang yang amal perbuatannya baik, tapi tiba-tiba endingnya jelek, Ustaz. Iya. Walaupun divisualisasikan dengan orang zaman sekarang sinetron azab kubur, Ustaznya. Iya. Mayat masuk cor-coran. Ayat denu masuk kadleng, semuanya mah itu. Cuman maksud itu ini visualisasi di masyarakat, orang-orang yang awalnya baik kemudian juga akhirnya buruk, itu Pak apa amalan baik dulunya terhapus atau bagaimana Ustaz penjelasan tentang hal ini, Ustaz? Iya, wallahu alam biswab ya. Emang judul-judul film dulu serem-serem tuh, Vin. Serem, Ustaz, asli. Saya masih pikir sekarang tuh yang judulnya Beranak Dalam Kubur. Masya Allah. Tahun berapa saat itu? Atau bidannya bagaimana bidannya itu? Mayitnya dalam kubur. Iya, yang pasti memang dalam Islam ini kabar gembiranya kan kalau orang mau bertobat itu akan seperti bayi yang baru lahir, gitulah ya. Walaupun dari riwayat yang mengatakan kalau dia melakukan lagi kembali itu dosa. Dalam sebuah riwayat dikatakan hambaku berbuat maksiat dan dia menyesal, dia bertobat, kemudian ku ampunkan dia. Beberapa saat dia ulang lagi itu dosa, dia menyesal, kemudian dia memohon ampun, Allah ampunkan dia lagi. Kemudian beberapa saat dia ulang lagi dan dia bertobat, dia menyesal, Allah ampunkan. Allah mengatakan hambaku tahu aku maha pengampun. Bukan berarti boleh mengulang dosa. Ini cuma kabar gembira bahwa Allah siapkan ampunan selama hayat masih di kandung badan. Makanya kita kalau ngelihat guru-guru kita khilaf, jangan dihujat, doain. Mungkin dia juga nggak kuat, terkena intimidasi dan tekanan, betul? Dia bukan nggak paham. Lawang duluan dia belajar surat Al-Ikhlas, betul? Lam yalid walam yulad, paham. Kok sekarang ngomong Merry Christmas gitu dah. Ya dia manusia, bisa khilaf. Doakan semoga diberikan hidayah, betul? Dia bukan nggak paham. Inna dina indallahil Islam. Agama yang baik cuma Islam yang dibawa Rasul, dalam Quran kan begitu. Kok dia bikin pakai Nusantara? Bukan nggak paham. Karena memang banyak kerusakan yang dibuat, Allah palingkan dia sejauh mungkin. Sehingga kalau seandainya kita doakan agar dia diberikan hidayah, mudah-mudahan melalui orang yang dapat hidayah ini kita tahu ternyata pemelencengan itu ada sebab. Sebab kita menyelisih Rasul. Ya. Jadi Allah, sahabat-sahabat, jejak sahabat yang Allah muliakan, yuk jadi anak yang gaul tapi contoh Rasul gitu loh. Jangan sampai kita ngaku gaul tapi nggak nyontoh Rasul, ini paling bahaya. Bangga laki-laki pakai janggut, bangga. Kenapa memang? Nabi yang perintahkan waktu tawarib waful liha. Buat yang nggak keluar gimana Ustaz? Ya sabar gitu kan. Laki-laki gaul boleh, mau pakai jeans, mau pakai baju yang nyaman. Baju Abu Bakar dengan Umar nggak sama, Umar dengan Utsman dengan Ali nggak sama, apalagi dengan Khalid bin Walid nggak sama. Nggak ada masalah. Yang penting jangan isbal. Nggak usah dibela, yang penting kan nggak sombong. Ngegas, dengerin dulu bre. Nggak ada yang bilang ente sombong, nggak. Cuma kan kebiasaan orang sombong kalau isbal, betul? Seberapa susahnya menggunting hingga mata kaki. Ayo dong bangga dengan syariat, sehingga kita paham. Ya, Allah muliakan kita dengan syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Oke, pertanyaan langsung lagi. Aduh, berat nih saya nunjuknya nih. Allah, ini udah dadah itu semua kan deket tembok. Dadah kayak gitu. Ustaz silakan. Ada mic punten di hijab hijau. Masya Allah. Nuhun Kang Husni dioper. Siap, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang sahat di mana? Sarang dengan Yogi dari Cimahi kan. Di Cimahi, Masya Allah, Masya Allah. Silakan Ustaz, Kang Yogi. jika semasa hidup orang tua memiliki sifat keras, di mana keras kepala terhadap anaknya dan anaknya pun keras kepala terhadap orang tua, jadi tidak pernah akur antara orang tua dan anak. Dan kemudian setelah itu orang tuanya meninggal, apakah anak itu dikategorikan sebagai anak yang durhaka karena selalu membantah? Masya Allah. Ya. Nuhun Kang Yogi. Silakan Ustaz. Dalam Quran sudah dikasih kabar level dosa tertinggi orang tua itu wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Ngajak anaknya berbuat syirik. Ya, jangan patuhi dia. Berarti orang tuanya kafir. Orang tuanya kafir karena musyrik. Ustaz, nggak boleh ngomong kafir loh. Sensor Ya. Selagi ngomong dari kemarin nih, kalau kita nggak boleh ngomong kafir, yang repot imam, saya bilang itu. Imam kalau baca ayat ada kafirnya gimana coba?
waladdallin. Amin. Bismillah. Lam yakunil ladzina min ahlil kitab. Ya, orang tua ngajak berbuat syirik. Nah, fala tuti'huma, jangan patuh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan dia sahabat yang ma'ruf, yang transparan. Kita punya orang tua yang mungkin membuat kita nggak suka sama dia. Ya, jelas ya, anak nggak suka sama dia. Entah apa sebabnya, saya nggak paham. Ya, mungkin orang tuanya mengecewakan dia atau nggak paham dia. Ya, banyaklah orang tua kaleng-kaleng. Syekh Tontowi ini mengatakan jangan bilang anak durhaka, yang banyak orang tua yang durhaka sama anak. Nikahnya juga nggak jelas, pilihannya juga nggak jelas, muamalah rumah tangganya nggak jelas, jadi nafkahnya konvensional, ngasih makan anak dengan cara yang haram, pengen anak jadi anak yang soleh, ya nggak bakal, biar namanya si soleh, betul, nggak bisa, ya anak kan produk, tapi ada juga yang orang tuanya baik, tapi anaknya ngegoda, ada. Nah, sebenarnya tugas anak ke orang tua berbakti, bukan menjadi hakim. Sekalipun dia kafir, ngajak berbuat syirik, dosa paling besar. Jangan patuh, tapi jadikan dia sahabat. Yuk siapkan maklum yang banyak buat orang tua kita. Jadilah anak yang berbakti. Harusnya seperti itu. Ya, kesel sih, udah. Nanti kalau udah nggak ada baru berasa. Nggak ada lagi tangan keriput yang kita pegang. Nggak ada lagi tangan hangat yang bisa kita tempel, kan? Nggak ada lagi pala ini diletakkan di paha seorang ibu yang membalur dengan doanya. Rugi nanti kita. Ya, nasihat saya buat anak tersebut, bertobatlah. Allah ampunkan dia insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Kang Yogi ada hadiahnya ya. Iya, ini memang walaupun judulnya nggak nyambung nih, Vin. Karena kajiannya akhir cerita kita, tapi di sini air mata buaya, Vin. Masya Allah. Saya paham ini maksudnya takiyah nih, suka pura-pura gitu ya. Kesian ya buaya, difitnah mulu. Fitnah Ustaz dibantu. Iya, fitnah pakai baik. Punten diumpan ke belakang. Masya Allah. Ya, semoga jangan pura-pura dari hati yang paling dalam kalau urusan sama orang tua. Apalagi kita ini orang laki, ya Allah, kunci sukses kita tuh ridho orang tua. Hei akhwat, kalau nyari laki-laki, ketika ta'aruf, tanya hubungan dia sama mamahnya, sama saudara perempuannya, dia bakal memimpin kamu ke surganya Allah insyaallah. Kalau laki-laki sudah nggak dekat sama ibunya, nggak dekat sama saudara perempuannya, remeng dah, nggak bakal bisa mimpin rumah tangga. Karena Nabi yang mengatakan khiyarukum linisaikum, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan wanita-wanita kalian tersebut. Allahu a'lam. Nah, insyaallah pas banget Ustaz tentang jodoh Ustaz. Ini banyak banget perkiraan tentang jodoh. Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ustadz mau bertanya, apakah boleh jikalau kita mempunyai perasaan khawatir terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan, misalkan maut dan jodoh? Yang terakhir penekanannya jodoh, katanya gitu. Doakan ana Ustadz supaya Syawal ini bisa mengakhiri cerita masa jomblo ana. Amin. Ya Allah. Walaupun sampai sekarang ana belum punya calon. Duh, karunia. Khawatirnya kasihan. Harusnya tuh dia berdoa biar gampang dapat jodoh. Gitu Ustaz. Jangan bicara akhir dulu, dapat dulu. Iya Ustaz, ini udah pesimis duluan Ustaz. Mungkin ada nasihat buat Jones-Jones yang bahagia ini Ustaz, mudah-mudahan menggunakan. Udah bismillah, yang udah layak menikah jangan lelet, jangan tunggu dajjal turun. Iya, masalah. Baik Ustaz. Nah, juga sama Ustaz, ini perang belum, udah jiper duluan. Ustaz, bagaimana sikap anak ketika ingin ta'aruf dan menikah, tetapi orang tua ingin di resepsi ada musik, apakah lanjut ta'aruf? Ta'aruf lagi acan ya, guys, khawatir duluan nih, gimana Ustaz? Kayak di sesi lain Ustaz, apa mau dijawab? Iya. Jawabannya udah jelas ya. Baik. Makanya bahasa Rasul tuh buat orang yang mau nikah itu kalimatnya manistato aminkumul ba'ah, yang sudah mampu. Kalimat mampu ini bukan cuma sekedar membuahi pasangannya atau dibuahi oleh pasangannya, bukan. Karena banyak anak sekarang nih nikah tujuannya nggak pengen zina. Ya iyalah, siapa sih yang pengen zina, kan maksiat. Cuma jangan lupa banyak orang nikah pada berzina kan.
Salah satu manfaat nikah, kita nggak berzina, terpincut tergoda wanita di luar yang bukan mahram, datangi pasangan kita sehingga nggak ada zina kan. Nah, tapi bukan begitu maksudnya, lebih kepada kesiapan kita untuk membina bahtera rumah tangga. Rumah tangga ini kan seperti bahtera di atas samudra, tidak berjalan tanpa gelombang dan ombak. Masalah. Nah sekarang banyak orang yang pengen berumah tangga cuma lupa hidup ini masalah. Akhirnya terkecoh, belum nikah sudah was-was. Ana udah ngaji tat, udah tahu tat, musik nggak boleh tat. Cuma calon ana ini bilang keluarganya harus pakai tat, gimana tat? Gitu loh. Sehingga ana dibikin pusing. Iya, antum sudah bicara fikih kalau sudah begini. Lihat mudorotnya, lihat manfaatnya. Kan memang saat ini anda nih menikah, sehingga fokuslah dengan pernikahannya dulu. Mudah-mudahan nanti setelah menikah nggak sampai itu. Toh Nabi juga dakwahkan manusia dengan proses. Jadi jangan takut sebelum melangkah. Anda kan laki-laki. Manalah orang menyangka ada berlian di antara tumpukan batu kerikil di kali, betul? Mungkin pasangan Anda ini berlian di antara tumpukan batu kerikil di kali. Mungkin seperti itu. Tapi tetap dia berlian. Ya prosesinya apa? Tersentuh tuh batu-batu kali untuk mengambil berlian tersebut. Nah, kalau memang Anda sanggup menjadikan dia sebagai pasangan yang bakal Anda gandeng untuk menuju surganya Allah, jadikan dia. Jadikan dia. Perlahan ada perubahan. Kalau memang Anda nggak pengen terjebak dalam syubhat, cari yang jelas. Cari yang jelas. Memang dia hafizah, anak pesantren, sudah tahu hukum, ya kan? Tapi ya kitanya juga harus berilmu. Jangan ngandelin istri. Ini banyak juga suami tobat baru hijrah pengen cari hafizah, susah. Masya Allah. Lawang dianya ikro 2 kagak beres, mau cari hafizah. Akhirnya nyuruh didik anak, istri yang suruh didik. Kamu dong yang didik, kamu kan mamahnya, jangan situ bapaknya, begitu. Jadi berantem gara-gara begitu. Ya. Jadi harus berilmu lah. Jangan sampai terkecoh bahwa Anda ingin mengambil gadis, mengambil berlian di antara tumpukan batu kerikil. Sabarlah. Semoga dijadikan yang terbaik insyaallah. Allah. Amin insyaallah. Ada pertanyaan tertulis sebelum langsung ya. Boleh acungan tangan yang mau bertanya? Oke, seorang cirian heulanya kelas sedap. Oke, tahan dulu ya. Turunin Kang, gak usah tahan, turunin aja dulu. Baik, Ustaz, berkaitan dengan akhir cerita kita merubah kebiasaan. Ini pada pertanyaan menarik. Ustadz, berkaitan dengan berita, rencana atau wacana pengharaman game online oleh MUI. Masya Allah, wah, banyak nih gamers ya, PUBG ini. Bagaimana seharusnya sikap saya? Apakah saya harus hijrah ke game lain? Ke Ustadz ini. Iya. Atau saya harus taubat Ustadz? Mangga Ustadz, jawabannya. Memang kalau kita belum paham manfaat hukum, kita akan selalu mencari solusi. Jangan lewat situ ada polisi, no sono enggak no, gitu. Jadi bukan taat dengan hukum karena takut sama polisinya. Di sini mah kita yang tertib, no ada polisi, lampu merah berhenti, kuning pelan-pelan, hijau jalan. Kalau di sono semuanya jalan no, merah jalan, kuning jalan, hijau jalan, gitu. Kok bisa nggak ada polisi? Bukan begitu bahasanya, ya. Jadi sebenarnya kalau memang hukum telah dimutlakkan oleh ulama, dan ulama nggak main-main loh. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya, di Islam di Indonesia ini kan ada ijma ulama ijtihad. Ternyata di Indonesia ini mudaratnya permainan itu banyak banget. Kalau memang mudarat timbul kerusakan yang banyak, ya mereka berhak untuk mengeluarkan fatwa tentang bahayanya permainan. Karena kita ini kan korban produk permainan luar. Orang kita kan suka sekali megang buntut sapi tadi, ngikut aja. Pokoknya yang penting nggak game, nggak gaul gitu kan. Harusnya antum yang lihat sendiri. Dengan belajar, dengan tahu syariat, antum tahu hukum dalam Islam yang Nabi katakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Dengan game yang jam-jaman Anda main, umur terbuang, ayat gak ada yang dihafal, hadis gak ada yang dibaca, emang meninggal kita bawa alat game. Bahaya loh ya. Apalagi sekarang banyak permainan yang menggiring kita untuk menyerupai orang-orang yang salah. Itu salah satunya di New Zealand kemarin, itu korban permainan tuh.
Ya main game tembak-tembakan, masya Allah. Nyari burung nggak ketemu, orang ditembakin coba. Ya hati-hati ya. Udahlah, saya nggak menyalahkan permainan, karena itu hak badan untuk relaksasi. Dalam Islam boleh-boleh saja. Sama dengan kalau KPK bilang gratifikasi itu haram. Padahal tahabu, karena karakter orang kita. Kalau typing yang dikasih ini jadi malas kalau nggak dikasih typing gitu loh. Ya, makanya ada fatwa ulama. Biasanya ulama berfatwa di setiap tempat dengan fatwa yang berbeda. Lihat kondisi masyarakatnya. Ya kita ikuti aja fatwa ulama. Kalau baik sudah tinggalkan keburukan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Ustaz, pertanyaan langsung terakhir. Assalamualaikum, Kang Damang. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi ngacungnya paling. subhanallah. Dari mana? Tinggal di mana, Kang? Saya di Caringin. Oh, saya ingin sih boleh berdiri, Kang, biar masuk kamera nih. Masya Allah sih. Akang mah tos payu juga nanya. Tak acan so ganti pas pisan. Tenang, kamera belah mana? Oh, baik, silakan. Sok mangga, tanya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ana hidup di kalangan masyarakat yang masih berada di yang melakukan kebid'ahan, kesyirikan dan berbagai macam riba. Termasuk keluarga ana. Ketika ana mulai ngaji, ana mulai meninggalkan yang keluarga ana masih lakukan. Iya. Pertanyaannya, apakah ana berdosa dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala jika ana tidak mencoba mengingatkan atau mendakwahi keluarga ana yang masih melakukan kebid'ahan, ribawi dan hal-hal yang berbau dosa. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Umar Ibn Al-Khattab, kata Umar Ibn Al-Khattab, janganlah kamu menjadi setan bisu atau syaitan natik, setan yang berbicara. Artinya, kalau memang ngelihat keburukan, jangan nggak ada respon. Ada amar ma'ruf nahil mungkar, robah dengan tangan, robah dengan lisan, atau doakan. Itulah. Tapi amar ma'ruf itu dengan proses. Lihatlah dakwah yang Nabi perintahkan kepada Mu'az ke negeri yang menghalalkan yang diharamkan. Yaman, negeri ahlul kitab. Nabi mengajarkan, hendaklah yang pertama kau sampaikan syahadat. Enggak bisa kalau keluarga kita syahadatnya belum benar, belum mendalami syahadat, enggak usah mengulang syahadat, mengkaji tentang syahadat. Sampai kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam dengan benar, betul-betul dia paham la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadatnya betul. Nanti ngomong hukumnya gampang. Sekarang kita mau ngomong hukum kayak ustadz ngomong tentang musik ke orang yang nggak tahu prosesi Nabi mengharamkan musik, susah. Sekarang kajian kita ustadznya nggak boleh musik, besok boleh, udah kita ambil baiknya aja. Ambil yang baik, buang yang salah. Lawang lagi belajar mana tahu baik dan buruk, nggak ada yang tahu kan. Nah, ada prosesi, makanya bertahap. Biarlah kebenaran seperti buah yang dipetik. Ya, jangan kasih buah kalau nggak tahu proses penanamannya. Sama dengan keluarga tadi. Ya, terus bagaimana, Ustaz? Nggak usah khawatir, yang memberikan hidayah itu Allah, bukan Anda. Sehingga kalau nanti gerakan Anda menimbulkan motor jadi dibenci, jangan. Ya, jangan, ada prosesinya, Jangan sampai nanti ketika Anda bicara malah dicemooh, jangan. Doakan dan contohkan. Anda tanpa maksiat yang mereka lakukan, Anda bisa sukses. Pertontonkan kelemah lembutan dakwah dengan fi'liyah, dengan tingkah laku. Nanti mereka bertanya dan mereka minta diarahkan. Prosesinya begitu. Suksesnya dakwah Mu'az ketika di manhaj Rasul. Ajarkan syahadat, rapikan sholat, maksiat hilang dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustadz. Kang, ini ada hadiah, Kang ya. Walaupun belum punya pasangan, jilbab, Kang. Masya Allah. Bisa dikasih ke keluarganya ya, Ustadz ya? Iya. Kasih hadiahnya baru, Masya Allah. Baik, Ustadz. Teman-teman pingin sekali ya lanjut terus, Masya Allah. Nggak terasa betah banget. Tetapi kita telah berada di akhir acara. Ustadz, barangkali ada ikhtitam atau simpulan untuk kajian kita dari akhir cerita kita. Silakan, Ustadz. Akhir cerita kita itu tergantung awal yang kita buat. Karena bahasa Quran, bahasa Islam itu al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Segala sesuatu dimulai dengan sabab. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Nah, kebaikan yang baik di mata Islam ini ketika sesuai dengan syariat.
Dan syariat yang dimaksud qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Bicara pendapat semua manusia bisa ditinggalkan kata sahabat, kecuali pendapat pemilik kubur ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk belajar jejak sahabat untuk mengenal bagaimana sahabat beragama yang mengambil ilmu dari sumbernya langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetap jaga ukhuwah di antara kita. Yuk saling mendoakan, hilangkan kebiasaan saling menghujat di antara kita. Karena kebenaran hanya milik Allah. Dengan saling mendoakan Allah akan berikan keberkahan buat kita. Absus salam bainana wa bainakum. Jaga ukhuwah dan jangan lupa doakan negeri kita agar diberikan pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa membawa masyarakat pada baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah. Semoga Allah kasih berkah buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.